point datang menemani. Cakep. Selamat datang para asesor yang kami hormati. Kok ragu-ragu cakep. Semoga sukses dalam tugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya dan salam sehat selalu, salam maju. Yang sama kita hormati tentunya tim asesor. Yang pertama Bapak Dr. Adrian Satawan, maaf kalau salah, dari Universitas Sriwijaya. Kemudian Bapak Yogi Suprayogi Sugandi, SSMA PhD dari Universitas Pajajaran. Dan tentunya Bapak Wakil Rektor, ini tumben 2 hadir, biasanya saya sama Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3 hadir. Berarti divisi pada kehususan kayaknya. Baik, kemudian saya hormati Bapak Ibu Dekan Fisip, Pak Joko yang menggantikan Bu Suyani, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Wakil Dekan, kemudian Koordinator Prodi, jurusan, ketua jurusan, kemudian tentunya para teman-teman yang lain yang hadir ini tidak disebutkan satu persatu ya tentang mulai rasa hormat saya. Mungkin juga ada mahasiswa, saya ada mahasiswa, jadi lain-lain ternyata di setiap fakultas itu ada yang menghadirkan mahasiswa, kemudian kesehatan juga menghadirkan stakeholder gitu, jadi sering harus adjustment tiba-tiba gitu. Baik, dan tentunya tim task force ada juga dari LPMPB, Pak Albert, Bu Iis dan tim seluruhnya, tim penjaminan mutu, task force di FISIP juga tentu yang saya banggakan, dan para undangan tentunya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Asesor. Ternyata sudah seperti Pak Adrian ini sudah pernah dijemput tapi sudah lama gitu. Dan sebelumnya ternyata juga melakukan kegiatan di setiap pembangunan di Bali. Dan tentu perjalanan itu sangat luar biasa, khususnya kalau dari Bandung, dari Palembang gitu ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi saya kemarin sudah melakukan perjalanan 24 jam bolak-balik ke Jakarta. Jadi saya berangkat jam 12, jam 5 pesawat dari Surabaya ke Jakarta, jam 2 sudah pulang ke Surabaya, jam 8 malam kemarin sudah sampai sini. Jadi saya pikir, wah hebat juga ini kayak terkerewangan aja gitu. Baik, Bapak Asesor yang saya mengerti, mungkin nanti secara visual Prof. Arisanto akan menyampaikan jadi tentang customer ini. Dan kita tahu UNES ini kalau di Tapal Kuda mungkin sekarang masih yang terbesar gitu ya, sehingga kalau dari Surabaya ke Malang itu kan selatan garis lurus, nah ke timur itu UNES itu yang insya Allah yang terbesar. Kami saat ini ada 15 fakultas gitu, dan 1 pasca sarjana, terus mengelola sekitar 113 prodi dari diploma sampai S3. Yang 113 baru turun gitu ya, S3 ilmu kesehatan, tapi belum menerima mahasiswa. Insya Allah segera menerima mahasiswa. Mahasiswa kami sudah sampai 42.000 kalau pas lagi peaknya ya, sehingga ya cukup banyak yang harus kita kelola. Termasuk kampus kita itu satelitnya ada 1, 2, 3, 4 ya, di Jubung, di Pasuruan, Lumajang, kemudian di Bondowoso. Yang besar mungkin di Bondowoso karena mahasiswanya totalnya sudah mencapai 2.000. Kemudian UNES ini BLU baru 2020 ya, jadi tapi sekarang sedang berproses bertransformasi menjadi PTNBH. Jadi karena sudah menjadi pasiennya Kemendikbud gitu. Kalau lihat Pak Menterinya, Pak
Pak Satrio sepertinya tidak akan ada perubahan terkait PTNBH karena beliau pencetusnya BUMN dulu. Jadi kemarin sempat bertemu di Kementerian Pertanian, salah satunya untuk rakor itu, ya sepertinya ada beberapa perubahan yang akan terjadi gitu ya. Tapi insya Allah tidak destruktif, tapi lebih memudahkan mungkin ya kepada perguruan tinggi. Jadi janji beliau kemarin seperti itu. Jadi perguruan tinggi itu pada dasarnya dia punya keunikan sendiri-sendiri, punya keunggulan sendiri-sendiri. Sebenarnya tidak fair kalau di ranking-ranking gitu katanya gitu ya. Jadi kita sekarang sudah harus mulai menghentikan itu nanti. Karena setiap perguruan tinggi itu ada rankingnya. Ya, kalau kemarin terus terang kita akan mengejar itu. Ya, kalau UI, ITB dan lain sebagainya tidak perlu di ranking, mahasiswanya pasti banyak yang datang. Ya, tapi bagi kita yang ada di, mohon maaf mungkin remote area yang pelosok seperti ini, kadang-kadang ditanya nyebut Universitas Sumber keliru, selalu muncul gitu kan, bukan UNES gitu lah. Itu adalah hal yang perlu bagi kita untuk membranding dan mengejar, tapi tentunya yang substantif ya, bukan hanya sekedar branding yang tidak jelas. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan selama ini dengan memobilisasi kinerja kita, kita di Times Higher Education Award kemarin insya Allah sudah keluar, kita ada di 10 besar Pak di nasional untuk perguruan tinggi negeri, tapi untuk di seluruhnya kita di ranking 13. Tentu ini dalam rangka untuk ya yang seperti kita ini perlu dilabel-label begitu kan ya, supaya kelihatan wah gitu. Tapi kalau besar-besar mungkin sudah tidak perlu dikejar, tidak perlu label itu pasti mahasiswa banyak yang kesana juga karena masalahnya sudah terlanjur terkenal sejak lama. Dan memang SDM-nya juga lebih baik ya, karena lebih berkembang lebih tinggi. Tentu harapannya akreditasi ini menjadi salah satu dari apa yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kita tetap membutuhkan prodi yang punya akreditasi baik ya, karena masyarakat kita sekarang tetap saja menanyakan kalau mau masuk di prodi itu akreditasinya apa. Karena kalau di bawah B pasti nggak dimasukin. Kenapa? Lulusannya nggak bisa masuk BRI. Ya BRI minimal harus B, minimal kan bisa ikut tes. Gitu. Itu yang terjadi saat ini. Sehingga saya terus mendorong teman-teman ini di prodi-prodi ini untuk terus memperbaiki prodinya sehingga memenuhi syarat apa yang sudah diberikan oleh dikriteriakan baik-baik oleh lembaga semandiri maupun oleh Ban BT. Oh iya tadi ada bapak dari Ban BT, lupa saya belum menyapa. Tak sih Bapak ya. Maaf Pak, lupa Pak. Saya pikir tadi dosen psikologi. Baik, saya pikir itu teman-teman harus siap. Jadi ini sebetulnya seperti biasa ya, proses asesmen lapang itu kan verifikasi dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian. Data-data yang disampaikan di tim asesor ya, dalam hal ini di Ban PT, sehingga mungkin ada sesuatu yang masih menjadi pertanyaan ini dipastikan ini benar nggak gitu. Tapi bisa jadi juga ada hal-hal yang terlupa kemarin itu bisa diikut sertakan pada kesempatan ini, jadi bisa ditambahkan. Ya tentunya kita pikir tahu sudah prosedurnya, nanti penentuannya itu memang ada di satu sidang tertentu di Ban PT ya, yang saya jelasnya bagaimana kurang tahu, tapi mungkin Bu Idris, Pak Albert tahu itu hanya seperti apa prosedur dan mekanismenya di sana. Saya pikir itu mari kita terus semangat saja mengikuti alur kegiatan hari ini, mungkin sampai besok mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang kita harapkan dan tentunya memberikan manfaat bagi prodi kita, bagi lulusan kita, dan tentu bagi masyarakat bangsa Indonesia. Sampai itu dari saya, tadi minta membuka katanya gitu kan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, asesmen lapang Ban PT untuk akreditasi prodi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumber yang secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat petunjuk itu dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.